Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan program kali ini adalah program yang sangat spesial karena di pagi hari kami dapat diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Menteri Maritim dan Investasi dan juga Gubernur Kalimantan Timur dan beberapa rekan yang lain untuk berdoa bersama dan berdiskusi tentang bangsa negara. Dan Opung LBP sebagai Menko menekankan tentang Indonesia yang tetap tangguh, tetap kuat, ekonominya stabil meskipun melewati pandemi yang cukup panjang, tetapi data-data disingkapkan oleh beliau betapa Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap tangguh menghadapi semuanya, bahkan di tengah-tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang justru sangat menggoncangkan dunia ini, tapi Indonesia tetap kuat. Karena itu kita tetap perlu mendukung di dalam doa pemerintahan Bapak Presiden dan tim pemerintahannya. Kita berdoa supaya politiknya tetap stabil, ekonominya tetap stabil, dan kita berdoa bahwa politik divide et impera, mengadu domba satu sama lainnya, dihalaukan dari bangsa ini sehingga sesuai dengan keadaan hari ini. Keadaan Indonesia makin hari makin baik, keadaan Indonesia makin hari makin dahsyat, keadaan Indonesia makin hari makin luar biasa. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia hebat. Kita ikuti perbincangan bersama Menko Maritim dan Investasi Opung Luhut Binsar Panjaitan yang biasa kita kenal Opung LBP. Haleluya. Merdeka, salam kamu hebat. Saya bersama dengan Bapak Menko Marifest yaitu Opung LBP, dan ada statement beliau tentang bangsa negara ini karena ada banyak orang khawatir bagaimana Indonesia apalagi setelah COVID mulai melandai. Kita dengar langsung dari yang mengertinya. Silahkan Opung. Pak Gilbert, Pak Pendeta, terima kasih, dan semua pemirsa. Saya ingin memberikan kesaksian sebagai Menko Maritim Investasi, Menko menangani banyak hal dalam soal ini. Kita punya ekonomi, menurut saya di antara negara-negara dunia sekarang yang kemudian global kurang bagus, ekonomi kita salah satu yang terbaik. Kita punya utang salah satu yang terendah, mungkin kelompok rendah dibandingkan banyak negara. Kita hanya 41% dari PDB kita. Negara-negara lain ada 80, 90 sampai mungkin 100% dari PDB. Dan ini tidak bisa dibantah orang. Yang kedua, karena account deficit kita ini pertama kali adalah surplus dunia adalah baru sekarang setelah sekian puluh tahun. Yang ketiga, ekspor kita yang terbaik pada tahun lalu adalah tertinggi dalam sejarah walaupun dalam keadaan COVID, itu 232 miliar dolar. Ini pun angka yang tertinggi yang belum pernah dicapai. Tidak hanya karena komoditi, tapi juga karena hilirisasi dan juga karena efisiensi di bawah leadership Pak Jokowi yang sangat bagus. Dan ini saya ingin sampaikan pada Anda semua juga bahwa rupiah kita sekarang termasuk salah satu mata uang dunia yang paling stabil. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi jangan memberitakan berita-berita yang tidak bagus mengenai tadi bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini punya dampak pada ekonomi Indonesia, dunia. Ya, itu sekarang kita salah satu negara yang paling masih tahan terhadap tekanan. Tetapi sekarang dihitung oleh tim anak-anak muda di kantor saya dan juga kami sarankan pada Presiden, tentu kita ambil langkah-langkah untuk menghadapi itu. Secara bertahap mungkin akan terjadi kenaikan energi di sana sini, tapi dalam konteks kita masih menahan inflasi kita pada akhir tahun ini sampai kira-kira 5%. Hari ini inflasi kita masih 2,6% dan salah satu inflasi terendah di dunia. Yang dulu kita lihat Amerika inflasi yang 1%, sekarang saja mereka 7,9%. Jadi kita negara yang menurut hemat saya itu jangan dianggap enteng. Negara yang hebat dan kuat. Ya, pembangunan masih tetap jalan. Itu karena leadership Presiden Joko Widodo. Saya Luhut Panjaitan, saya sudah berumur 75 tahun. Saya juga tidak punya ambisi apa-apa lagi. Jadi saya berharap negara ini bisa maju lagi, kontinuasnya bisa masih dibawa oleh leadership Pak Joko Widodo. Saya minta doa dari Pak Pendeta Gilbert dengan semua jemaat supaya apapun yang dipikirkan oleh bangsa ini direncanakan oleh Presiden Joko Widodo bisa maju di depan. Saya senang juga pada pagi ini bersama-sama dengan Pak Gubernur Yusnor di sini, orang yang menurut saya sangat baik.
Sekian, terima Dan kasih. kalau ada orang bilang bahwa hutang Indonesia akan ditanggung anak cucu, Tidak betul, sama sekali tidak betul. Saya boleh berhadapan dengan siapa yang mau mengatakan itu. dan itu data. Data. Jadi biar dia datang ke saya, jangan bohongi rakyat. Saya ingin katakan, jangan kita membohongi rakyat karena kepentingan kita. Saya tidak mau membohongi anak cucu saya, dan itu menurut saya dosa yang paling besar. Dari seorang yang sudah melewati semua bagian kepemerintahan ini, menjelaskan jangan bohongi rakyat demi kekuasaan. Wah, luar biasa. Jadi Indonesia aman, Indonesia kuat, Indonesia damai, dan Indonesia hebat. Hebat.